Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang konsep maturation, pengalaman awal dan periode kritis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Dalam kehidupan anak ada dua proses yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan seorang anak, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Secara umum, istilah pertumbuhan dan pembangunan digunakan secara bergantian. Kedua proses ini terjadi secara saling bergantung, artinya mereka saling bergantung. Meskipun kedua proses ini tidak dapat dipisahkan menjadi bentuk tersendiri, namun keduanya dapat dibedakan untuk lebih memperjelas kegunaannya. Dalam hal ini, kedua proses tersebut mempunyai tahapan-tahapan, antara lain tahapan moral dan tahapan spiritual. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap-tahap tersebut lebih mudah dijelaskan dalam bentuk struktur yang jelas, baik secara teoritis maupun dampak yang ditimbulkannya. Perkembangan dapat diartikan sebagai akibat dari perubahan tingkat kematangan dan kesiapan fisik, di mana seorang individu kemungkinan besar akan melakukan aktivitas seperti yang dialami saat ini. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian maturation, learning, dan exercise. Maturation adalah perubahan tingkah laku yang wajar terjadi seiring tumbuh dan berkembangnya jasmani dan rohani seseorang. Pematangan tidak memerlukan pembelajaran atau pelatihan, namun merupakan proses biologis yang terjadi secara alami seiring berjalannya waktu. Learning bisa disebut pembelajaran adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen dan terjadi melalui pengalaman. Pembelajaran melibatkan proses kognitif seperti memori, perhatian, persepsi, dan pemrosesan informasi. Exercise adalah aktivitas fisik yang terstruktur dan terencana untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran fisik dan kinerja atletik. Olahraga melibatkan aktivitas otot-otot tubuh yang sistematis dan berulang. Perbedaan individu dalam perkembangan dan variasi perkembangan. Perbedaan individu di antara peserta didik tidak bisa dihindari, karena manusia hanya mempunyai sedikit persamaan selain perbedaannya. Sejauh individu yang berbeda mewujudkan kualitas dan kombinasi yang berbeda dari elemen-elemen yang berbeda ini. Semua orang, anak-anak maupun orang dewasa, berkelompok atau sendirian, disebut juga individu. Individu mengacu pada seseorang atau status seseorang sebagai individu. Konsep dari maturation, pengalaman awal, dan periode kritis. Pengalaman awal mengacu pada interaksi anak dengan lingkungan, terutama pada tahap awal kehidupannya. Interaksi dengan orang tua, anggota keluarga, dan pengasuh merupakan hal mendasar bagi perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa anak. Pengalaman positif dan stimulasi yang tepat pada masa anak usia dini sangat menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.